Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, pimpinan sidang, pimpinan Komisi 10, para anggota Komisi 10 yang saya hormati, para narasumber yang berbahagia dan peserta RDPU Panja Kurikulum hari ini yang saya muliakan. Senang sekali pagi hari ini, di hari yang cerah ini kita bisa berkumpul untuk membahas pendidikan Indonesia. Saya sengaja mengambil judul yang mungkin agak heboh, karena mungkin memang banyak yang tahu kalau gelar saya ini Prof, dari provokator. Tugasnya memang memprovokasi dunia pendidikan untuk menjadi lebih baik. Saya mengatakan gonta-ganti kurikulum itu nggak ada yang salah, tapi cuman pertanda kalau tidak waras saja kan gitu. Kenapa? Lanjut slide-nya. Yang menyampaikan ini bukan Indra Karismiaji tapi Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan yang namanya ketidakwarasan itu adalah melakukan hal yang sama dan berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ya, nanti kita lihat kita ini bangsa yang waras atau tidak, kan? Lanjut. Nah, tahun 2018 yang lalu ada sebuah jurnal di Inggris yang namanya dibuat oleh lembaga namanya Center for Education Economics. Mereka membuat kajian tentang kondisi pendidikan Indonesia yang sudah puluhan tahun tidak berkembang, ya, stagnan, karena problemnya adalah komplasensi. Artinya masyarakat Indonesia itu menganggap urusan pendidikan itu baik-baik saja. Banyak kok anak Indonesia yang juara olimpiade di sini, di situ, nilainya bagus-bagus kan gitu. Jadi merasa kita nggak punya problem dengan dunia pendidikan. Nah, itulah kenapa orang seperti saya muncul sebagai provokator. Karena tugas yang bangunin orang lagi bakaran kan gitu. Itu kurang lebih tugas saya, jadi mohon maaf kalau para anggota Komisi 10 yang terhormat sering saya ganggu. Saya kirim rilis, saya kirim informasi, kesannya saya mengkritik Mendikbud terus kan gitu. Tapi tujuannya saya punya tugas untuk membangunkan orang-orang yang tidur karena rumahnya kebakaran. Kurang lebih itu yang saya lakukan. Sebelum ke sini masih balik dulu. Nah, yang kedua, dalam jurnal ini juga jelas disampaikan program-program pemerintah bidang pendidikan itu programnya itu saja. Mereka mengatakan BAUWMM, business as usual with more money. Jadi sebetulnya programnya sama, gonta-ganti namanya, uangnya ditambah terus. Sekali lagi yang ngomong bukan Indra Karismiaji tapi jurnal internasional kan begitu. Lanjut. Nah, ini kita bisa lihat apakah memang program pendidikan di negara kita ini penuh dengan inovasi atau ilusi inovasi. Contoh, sekarang yang namanya sekolah penggerak itu dianggap adalah sebuah inovasi yang luar biasa. Tapi sebelumnya ada sekolah rujukan. Sebelumnya ada rintisan sekolah bertaraf internasional. Sebelumnya ada sekolah inti yang intinya cuman mengambil sebagian kecil dari sekolah yang sudah baik, dikasih uang banyak-banyak kan begitu. Sekarang ada guru penggerak, sebelumnya ada guru inti, ada guru pembelajar, ya kan? Sekarang ada asesmen nasional. Dulu ada ujian nasional, zaman saya Eptanas, zaman ibu saya ujian negara. Tapi bisa kita bandingkan asesmen nasional, anggarannya itu 500 miliar, ujian nasional anggarannya 200 miliar kan. Jadi kan benar, business as usual with more money. Saya pernah bicara langsung dengan kepala BSKAP Kemendikbud, saya mengatakan,
kok anak kita tuh diukur terus kan begitu. Apakah memang nanti hasil asesmen nasional akan berbeda dengan PISA? Nah sekarang sudah muncul kan hasil asesmen nasional hanya mengkonfirmasi PISA. Jadi buat apa kita mengeluarkan uang rakyat 500 miliar untuk sebuah hasil yang kita sudah tahu hasilnya seperti apa? Nah sekarang khusus bicara kurikulum, kita muncul lagi sekarang kurma. Luarnya manis, dalamnya biji kan gitu. Sebelumnya ada revisi K13, ada K13, ada kurikulum 2006 kan. Ini terus aja kita melakukan hal yang sama, berulang-ulang, gonta-ganti kurikulum terus, tapi sekarang kita lihat hasilnya. Lanjut. Nah, kita bicara PISA sekarang. Saya bandingkan yang bawah itu adalah pergantian kurikulum kita. Ada nggak dampak signifikan dari pergantian kurikulum? Kita rata-rata itu yang di bawah, ya kan? Yang di atas itu rata-rata dunia. Kalau kita mau lihat trennya, setiap kali ganti kurikulum, ada kenaikan sedikit. Habis itu turun lagi. Naik sedikit, turun lagi, kan begitu. Tapi nggak pernah yang betul-betul naik, kan gitu. Nah kenapa ini diulang-ulang terus? Dilakukan terus, kan begitu. Lanjut. Yang lebih menarik lagi, akhir Desember yang lalu, saya diundang Bappenas untuk bicara evaluasi RPJPN, RPJMN. Bappenas sudah punya prognosis, kalau target RPJMN, RPJPN bidang pendidikan tidak akan tercapai. Tapi kenapa yang diambil justru malah ganti kurikulum kan begitu? Kenapa nggak menguatkan dari memang bagaimana kita meningkatkan literasi, numerasi, sains kan begitu? Ini Bappenas saja sudah mengatakan hasilnya begini Pak. Apa problemnya? Ya saya juga sampaikan problemnya. Ya tadi kita itu nggak waras kan gitu. Karena program yang kita lakukan itu saja, menghabiskan uang rakyat, tapi nggak pernah kelihatan hasilnya. Nah, lanjut. Dalam paparan Mendikbud saat meluncurkan kurma ini, beliau menggunakan grafik yang sama yang tadi saya tunjukkan. Grafik skor PISA kita dari tahun 2000 sampai tahun 2018. Dan beliau mengatakan bahwa obat dari problematika literasi, numerasi, sains kita adalah kurma. Nah, ini yang kita semua bisa lihat, YouTube-nya masih ada bagaimana beliau menjelaskan itu. Lanjut. Yang buat saya sebagai seorang pemerhati pendidikan sekaligus praktisi pendidikan bingung. Kenapa? Karena dalam rekomendasi OECD nggak ada satupun yang menyebutkan untuk membenahi literasi, numerasi, sainsnya anak Indonesia perlu ganti kurikulum. Nggak ada satupun. Nggak ada yang menyebutkan perlu ganti asesmen dari ujian nasional ke asesmen nasional. Tidak ada rekomendasi itu. Bahkan kebetulan juga saya mohon izin sudah memberikan rekomendasi OECD itu ke Sekretariat Komisi 10 untuk bahan referensi. Jadi bisa diperhatikan betul apa rekomendasi mereka. Ya. Dikatakan, ini kan tahun 2018 ya terakhir, dikatakan kurikulum Indonesia baru, ini tahun 2018 nih, masih baru, pastikan kalau guru-guru itu punya pelatihan yang baik, memahami kurikulum yang baru. Masa 2022, PISA yang berikutnya kita udah ganti kurikulum lagi kan? Nah ini menjawab pertanyaan dari Komisi 10, saya ditanya bagaimana pandangan Anda terhadap konsep dan perencanaan penerapan kurikulum Merdeka ini, kurma ini. Analoginya begini Bapak Ibu sekalian yang terhormat.
ibaratnya bangsa kita itu suka pusing, ya kan? Suka pusing gitu. Terus selalu minum Paramex. Tapi nggak sembuh-sembuh juga kan gitu. Terus akhirnya kita periksa ke rumah sakit OECD dengan tes namanya PISA, ya kan? Kemudian kata OECD, rumah sakit OECD hasil tes PISA-nya, oh kamu itu hipertensi. Jadi coba ganti pola makan, jangan yang suka asin-asin, jangan suka makan kambing misalnya. Terus obatnya amlodipin kan gitu. Nah, yang dilakukan oleh bangsa kita bukannya beli amlodipin, tapi malah beli Bodrex kan gitu. Jadi sakitnya apa, obatnya apa kan itu. Itu yang menjadi problem kita. Jadi kalau ditanya pandangan saya terhadap konsep perencanaan kurma ini ya seperti itu analoginya.